Halo, selamat pagi anak-anakku sekalian. Lama ya Pak Julius tidak membuat video pembelajaran seperti hari ini. Nah, pasti kalian rindu kan? Walaupun kita masih di masa pandemi ini, Pak Julius berharap kalian semua selalu sehat dan senantiasa diberkati Tuhan. Nah, hari ini Pak Julius akan menjelaskan KD baru materi terakhir di semester 1 ini, yaitu persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, langsung ya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dan penyelesaiannya. Yang kedua, menjelaskan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, ini contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ada menara Eiffel, pasti kalian tahu kan menara Eiffel yang dari Paris. Nah, itu dibangun pada tahun 1889. Nah, menara Eiffel tersebut tingginya 300 meter. Pernah menjadi bangunan yang tertinggi di dunia, pernah dulunya, tapi kan sekarang udah kalah dengan bangunan-bangunan yang lain. Nah, di Jakarta itu ada Monumen Nasional, Monas, ya kan? Itu dibangun pada pemerintahan Soekarno dulu. Nah, jika tinggi Monas itu dikali 2 dan ditambah 36 meter, itu tingginya sama dengan Monas, sama dengan Eiffel. Berapakah tingginya Monas? Nah, itu kita pelajari nanti. Kita pelajari di materi ini. Di materi KD ini. Oke. Yang pertama kita akan belajar mengenai kalimat benar, kalimat salah, dan juga kalimat terbuka. Apa itu kalimat benar, kalimat salah, dan kalimat terbuka? Ini sekarang kita beri contoh. Yang pertama, Rudi Hartono itu adalah maestro bulu tangkis dunia. Betul kan? Nah, kalimat tersebut dikatakan kalimat benar karena kalimat yang sesuai dengan fakta. Lalu kalimat yang kedua, semua benda akan memuai bila dipanaskan. Kalimat tersebut salah karena ada benda yang tidak memuai kalau dipanaskan, yaitu kayu. Nah, yang ketiga, Pluto adalah salah satu planet dalam galaksi Bima Sakti. Kalimat tersebut salah karena Pluto bukan merupakan planet. Kalau di dalam matematika ya, masih ke kalimat benar dan juga kalimat salah. Yang pertama, bilangan prima selalu bilangan ganjil. Nah, kalimat tersebut itu kan kalimat yang salah karena ada bilangan prima yang termasuk bilangan genap, yaitu 2. Lalu nomor 2, hasil penjumlahan 9 dan 17 adalah 26. Kalimat tersebut benar karena 9 ditambah 17 memang sama dengan 26. Lalu yang ketiga, hasil perkalian bilangan ganjil dengan bilangan genap adalah bilangan ganjil. Karena kalimat tersebut salah karena perkalian bilangan ganjil dengan bilangan genap itu pasti menghasilkan bilangan genap. Itu ya kalimat benar dan juga kalimat salah. Lalu kita lanjut ke kalimat terbuka. Perhatikan kalimat berikut. Lingkaran itu kita nggak tahu bilangan apa, ya sudah lingkaran gitu aja. Itu adalah faktor dari 4. Nomor 2, 12 adalah kelipatan 3. Nomor 3, 2 ditambah 9 kurang dari 7. Nomor 4, X ditambah 7 sama dengan 15. Nah, yang merupakan contoh yang kedua ya, 12 adalah kelipatan 3, itu termasuk termasuk kalimat benar. Dan contoh 3, 2 ditambah 9 kurang dari 7 termasuk kalimat salah. Nah, contoh 1 dan contoh 4 itu kita belum tahu itu benar atau salah. Nah, yang kita belum tahu betul atau salahnya, benar atau salahnya, itu dinamakan kalimat terbuka. Begitu. Nah, jadi kalimat terbuka itu adalah kalimat yang memuat variabel sehingga belum diketahui nilai kebenarannya. Nah, di KD kemarin kita udah tahu variabel atau ubah adalah lambang.
atau simbol yang dapat diganti dengan bilangan-bilangan yang ditentukan, seperti angka atau huruf variabel itu huruf dari A sampai Z. Termasuk apakah kalimat-kalimat berikut? Nah, P kali P kurang dari 20. P adalah bilangan cacah. Nomor yang 2, untuk setiap bilangan X, 7X dikurangi 4X sama dengan 3X. Nah, yang pertama, P kali P kurang dari 20. Berarti kan P kali P kan P kuadrat ya. P kuadrat kurang dari 20. Kita nggak tahu P-nya itu bisa diganti apa saja. Nah, jika ini ya diperiksa ya, jika P itu diganti angka 0, 1, 2, 3, 4, itu diperoleh kalimat benar. Tapi diganti dengan bilangan cacah yang lain, itu pasti salah. Lalu yang kedua, 7X dikurangi 4X sama dengan 3X. Kita belajar di KD3 kemarin, kalimat tersebut benar. Berapapun X itu akan menjadi kalimat yang benar gitu. Nah, ini cara menyelesaikan kalimat terbuka. Pengganti variabel sehingga kalimat terbuka menjadi kalimat benar disebut penyelesaian. Nah, contoh yang pertama, X ditambah 6 sama dengan 25. Pengganti X yang benar adalah 19. Nah, lalu yang kedua, X adalah bilangan ganjil dan X adalah variabel pada bilangan 3, 6, 9, 12, dan 15. Jadi pengganti X yang benar itu 3, 9, dan 15. Penyelesaiannya adalah X sama dengan 3, 9, dan 15. Kenapa kok yang lain salah? Karena bukan bilangan ganjil, itu bilangan genap. Catatan, jika tidak ada pengganti variabel yang membuat kalimat terbuka menjadi kalimat benar, maka kalimat terbuka tersebut tidak mempunyai penyelesaian. Jadi tidak ada variabel yang membuat kalimat terbuka menjadi benar, itu berarti tidak punya penyelesaian. PLSV. Nah, kita masuk ke PLSV. Persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka dengan satu variabel yang memiliki hubungan sama dengan dan variabelnya hanya berpangkat 1. Nah, ini contoh ya, X ditambah 8 sama dengan 15, itu satu variabel X tok. Yang kedua, 3Y dikurangi 7 sama dengan 20. Terus yang ketiga, A per 5 ditambah 9 sama dengan 12. Dan yang terakhir, 6P dikurangi 8 sama dengan 4P ditambah 2. Itu disebut persamaan linear satu variabel. Jika X ditambah Y itu udah beda, karena ada X ada Y, itu termasuk dua variabel. Nah, pengganti dari variabel sehingga suatu persamaan menjadi kalimat benar itu disebut akar atau penyelesaian dari persamaan tersebut. Contoh ya, persamaan 3N dikurangi 7 sama dengan 20. Jika N diganti 9, berarti 3 dikali 9 dikurangi 7 sama dengan 20. Merupakan kalimat benar. Berarti N sama dengan 9 itu penyelesaiannya. Nah, jika N diganti dengan bilangan yang bukan 9, misalkan 10, 3 dikali 10 dikurangi 7 sama dengan 20, itu kalimat yang salah. Berarti N sama dengan 10 bukan penyelesaiannya. Gitu. Kesamaan pada kalimat X ditambah 2 sama dengan X ditambah 2 maupun 2X dikurangi 5 sama dengan X tambah X dikurangi 5. Jika X diganti dengan sembarang bilangan atau bilangan berapapun
akan diperoleh kalimat yang benar. Nah, itu yang namanya kesamaan. Nah, jadi bilangan-bilangan itu, jadi satu kalimat itu bukan merupakan kalimat terbuka karena kita sudah tahu nilai kebenarannya. Nah, kalimat-kalimat itu disebut kesamaan. Persamaan yang ekuivalen. Nah, dua persamaan yang dikatakan ekuivalen itu mempunyai penyelesaian atau akar yang sama. Nah, notasinya seperti sama dengan ada panahnya kanan kiri, seperti itu. Contoh yang pertama, X ditambah 5 sama dengan 12. Itu ekuivalen dengan 2X ditambah 10 sama dengan 24. Kita kalikan 2. Nomor 2, X ditambah 5 sama dengan 12. Ini soalnya dulu ya. 2X tambah 5, 15 sama dengan 29. 2X ditambah 10 sama dengan 24 itu ekuivalen dengan 2X ditambah 15 sama dengan 29. Begitu. Menyelesaikan persamaan linear satu variabel dengan cara substitusi. Artinya, menyelesaikan persamaan dengan cara mengganti variabel dengan bilangan yang ditentukan, sehingga persamaan tersebut menjadi kalimat benar. Nah, contoh yang pertama, tentukan penyelesaian dari persamaan 2X dikurangi 1 sama dengan 5. X adalah variabel pada bilangan asli. Nah, untuk X sama dengan 1 berarti 2 kali 1 dikurangi 1 sama dengan 5. Betul atau tidak? Salah. Untuk X sama dengan 2, 2 kali 2 dikurangi 1 sama dengan 5. Betul apa tidak? Salah. Untuk X sama dengan 3, 2 kali 3 dikurangi 1 sama dengan 5. Nah, itu benar. Jadi penyelesaiannya X sama dengan 3. Jadi untuk 1, 2, dan 4 bukan penyelesaiannya. Itu menggunakan substitusi. Lalu yang kedua, apakah Y sama dengan negatif 4 itu akar dari persamaan ini? 8 dikurangi 3 Y sama dengan 6. Kita substitusikan lagi negatif 4 dimasukkan ke Y di situ. 8 dikurangi 3Y. 8 dikurangi 3 dikali negatif 4. 8 tambah 12 hasilnya 20. Salah karena bukan 6. Tadi kan 8 dikurangi 3Y sama dengan 6. Berarti salah karena hasilnya bukan 6. Jadi Y sama dengan negatif 4 itu bukan merupakan akarnya, bukan merupakan penyelesaiannya. Lalu berikutnya, menambah atau mengurang kedua ruas dengan bilangan yang sama. Contoh ya. Nah, X dikurangi 5 sama dengan 9. Nah, kita ditambah 5 di ruas kiri dan ditambah 5 di ruas kanan. Berarti X sama dengan 14. Tuh, agar tidak memuat negatif 5 lagi di ruas kiri. Jadi supaya tetap seimbang. Sebagai ilustrasinya ada di gambar berikut. Di gambar di sini itu kan ada timbangan 3. Ada timbangan 3. Yang pertama itu X min 5 sama dengan 9. Lalu yang di kiri itu ditambah 5. Karena kan junjing kan itu. Nah, yang kanan juga ditambah 5 biar seimbang lagi. Lalu contoh yang kedua, X ditambah 7 sama dengan negatif 8. Jika X variabel pada bilangan bulat. Nah, yang di ruas kiri itu X ditambah 7 harus dikurangi 7. Yang di ruas kanan juga dikurangi 7 karena kanan dan kiri harus sama. Jadi X-nya sama dengan negatif 15. Jadi perhatikan, menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama dapat juga dilakukan tanpa menuliskannya. Cukup dipikirkan aja. Oh, di sini kurangi 7, berarti di sini juga kurangi 7. Langsung X sama dengan negatif 15. Contoh ya. Contoh soalnya yang tanpa dituliskan. Tentukan penyelesaian dari persamaan 3 kurung buka 3Y dikurangi 2 sama dengan 2 kurung buka 4Y ditambah 16. 3 dikali 3Y kurangi 2 jadikan 9Y dikurangi 6 sama dengan
8Y ditambah 12. Nah, langsung tadi 8Y kan, 8Y itu kan harusnya dikurangi 8Y, di kiri juga dikurangi 8Y. Nah, langsung dikurangi 8Y aja di kiri. Nah, hasilnya tidak ditulis. 9 langsung 9Y kurangi 8Y, langsung Y dikurangi 6 sama dengan 12. Nah, Y dikurangi 6 sama dengan 12, harusnya kan ditambah 6, di kanan juga tambah 6, tapi tidak usah ditulis, langsung Y sama dengan 12 ditambah 6 sama dengan 12. Nah, begitu. Usahakan agar variabel terletak dalam satu ruas, sedangkan bilangan tetap atau bilangan konstanta itu yang berada di ruas lain gitu. Oke, terima kasih untuk video pembelajaran pada hari ini. Pak Julius pamit. Selamat pagi, tetap semangat, Tuhan memberkati.